Oke, kita next aja ke materi berikutnya, yaitu ada materi mengenai basic probability atau konsep dasar dari peluang ya. Di sini kita mencoba memahami dulu konsep dasar peluangnya. Jadi untuk konsep dasar peluang itu dibagi menjadi tiga. Ada definisinya tuh definisi klasik. Yang pertama, yaitu banyaknya cara kejadian dapat terjadi dibagi dengan jumlah total keluaran. Atau ketika kita simbolkan secara matematisnya seperti ini. PA sama dengan X per N. Gitu. Nah, bedanya dengan yang statistik, kalau statistik itu lebih kita ingin melihat kejadian yang diinginkan. Misalnya kita menginginkan angka 2 dan 6 dalam pelemparan 2 buah dadu misalnya. Nah, itu kejadian yang kita inginkan, kemudian nantinya kita hitung. Jadi banyaknya kejadian yang diinginkan dibagi dengan jumlah total keluaran yang diamati. Kurang lebih secara konsep yang klasik dan statistik ini hampir sama ya. Ini tuh hampir sama dengan ini. Yang beda adalah ya adanya definisi subjektif. Kalau subjektif itu tidak didasarkan pada perhitungan, tapi lebih ke opini aja, secara subjektif dari seseorang terkait peluang. Misalnya kita ngira-ngira aja, sepertinya peluang saya keterima PTN misalnya cuma 1/10 deh, tapi gak ada perhitungannya gitu. Itu yang dinamakan dengan definisi subjektif. Itu kita next. Nah, untuk penggambaran peluang sebetulnya bisa digambarkan dalam beberapa metode ya. Bisa dengan diagram pohon seperti ini, bisa juga dengan yang namanya diagram Venn, atau ada yang namanya kita juga bisa menggambarkan dengan tabel. Nah, kalau dengan diagram pohon seperti ini, kita klasifikasikan. Jadi misalnya ini kartu, totalnya ada 52 kartu. Ada 52 kartu, 52 kartu ini dibagi. Yang merah ada 26 kartu, yang hitam ada 26 kartu. Di kartu merah yang 26 kartu ini pun dibagi lagi. Ada 2 yang as, kartu as, dan 24 non as, atau kartu selain as. Yang hitam pun sama, 2 as dan 24 non as. Tuh. Nah, di sini total data sebanyak 52 ini dinamakan dengan ruang sampel. Fungsi dari pemodelan ini adalah untuk menghitung kejadiannya atau peluangnya. Tuh, kan ini sudah dibagi-bagi as sebanyak 2, 24 non as, 2 as, 24 non as. Misalnya kita ingin mencari berapa kemungkinan kartu as berwarna merah keluar dalam satu set kartu. Ini kartu warna merah itu cuma ada 2 ya. Berarti kemungkinan kartu as dan merah itu keluar. As dan merah keluar. Dan merah. Kita tulis jumlah kartu as merahnya 2, berarti dibagi dengan total kartunya 52. Atau sama dengan 1/6. Karena ini kan mencari as dan merah yang ada di dalam satu kartu ya, berarti ini disebutnya join probability, probabilitas join. Ini disebutnya sebagai join. Gitu. Nah, selanjutnya kita juga bisa mencari misalnya double, mencari 2 kemungkinan. Misalnya kita ingin mencari P as merah dan hitam misalnya. Hitam. Gitu. Nah, kita lihat as merahnya ada berapa. Nah, ini sama dengan as merahnya kan tadi 2/52. As hitamnya juga ini sama. Ada 2 dalam 52 kartu. Ditambah 2/52. Karena sama dengan 4/52. Atau ketika kita sederhanakan menjadi 1/13. Nah, perhitungan double seperti ini, ada 2 kartu yang berbeda, ada 2 kemungkinan yang berbeda, dinamakan dengan marginal, perhitungan probability marginal. Kurang lebih seperti itu. Kita next mungkin ya. Nah, di sini juga kita bisa menggambarkan dengan tabel kontingensi. Cuman untuk tabel kontingensi kurang lebih penggambarannya sama seperti diagram pohon tadi. Jadi di sini ada ruang sampelnya. Dan selebihnya mirip, lihat angkanya juga mirip.
ruang sampel. Nah, yang agak sedikit berbeda itu di diagram Venn. Tuh, misalnya di sini kita mau melihat as atau merah, dan as dan merah itu berapa kemungkinannya atau probability-nya. Untuk as dan merah, nah cara penggambarannya seperti ini. Warna as, kartu as dan berwarna merah dalam satu set ada berapa? Ini kan jadi bersinggungan. Bersinggungan di as, kartu as ada yang berwarna merah, di kartu merah juga ada yang logo as. Tuh, dan ada dua, makanya ini ditaruh di tengah. Yang duanya ditaruh di tengah. Jadi seperti ini. Merah as itu kan ada dua. Merah as ada dua. Terus yang merah non as berarti ada merah doang nih, atau kartu merah itu totalnya 26. Dan total kartu as itu dalam satu kartu ada 4. Nah, kita buat dulu yang tengahnya. Kita tulis dulu yang tengahnya 2 karena ada dua-duanya. Nah, untuk angka ininya kita kurangin. Ini 26 kurang 2. Ini pun 4 kurang 2. Jadi ketahuan hasilnya segini. Dan ini namanya ruang sampel. Nah, untuk menghitung as merah, ya udah ini aja. 2 sama dengan 2 dibagi dengan jumlah kartunya, 52. Tapi kalau untuk perhitungan ini, as atau merah, ini ada dua kejadian, atau dua peristiwa. Makanya ini tidak bisa langsung kita cari. Ini ada rumusnya. Rumusnya itu P A atau B sama dengan PA plus PB dikurangi P A dan B. Ini juga nanti akan kita pelajari bersama setelah ini. Jadi kita next dulu aja. Nah, terus di sini ada hukum-hukum dalam peluang. Yang pertama, nilai peluang selalu berada di kisaran 0 hingga 1 untuk setiap kejadian A, sehingga bentuknya 0 kurang dari sama dengan PA atau peluang A kurang dari sama dengan 1. Tuh, itu pasti hukumnya. Karena kan istilahnya ketika kita kalikan persen, berarti kan ketika memang pasti muncul itu 100%, tapi pasti tidak muncul 0%. Mungkin kan kurang dari 0 ataupun lebih dari 100. Ini intervalnya, kisarannya. Makanya untuk peluang antara 0 sampai 1 itu. Dan apabila A aksen atau A bar, ini tergantung ya penulisannya, ada yang menulis A aksen, ada yang juga menulis AA bar, merupakan sebuah peristiwa yang komplement dengan peristiwa A, maka PA bar sama dengan 1 min PA. Ini maksudnya seperti apa? Misalnya ketika kita meneliti peluang munculnya sebuah koin atau sebuah mata 5 dalam dadu adalah 0,7. Misal ya, ini hanya permisalan. Ketika kita mencari mata dadu yang bukan 5 munculnya berapa, ya kita tinggal kurangin aja 1,07 sama dengan 0,3. Nah, itu maksudnya komplement di situ. Jadi mencari yang bukan A, bukan peluang A, tinggal dikurangin aja, karena kan 1 itu angka maksimalnya. Jadi 1 dikurangin peluang A nya gitu kurang lebih. Terus yang ketiga, hukum yang ketiga itu apabila A dan B merupakan dua peristiwa, maka hukum umum berlaku sebagai berikut. Ini yang aku bilang tadi. PA plus B plus PB dikurangi PA dan B. Contohnya kartu merah atau as. Nah, misalnya di sini kita mau mencari kartu merah atau as. Kartu merah ini sebagai A, kartu as ini sebagai B. Berarti perhitungannya sama dengan PA atau kartu merah itu kan total ada 26 dibagi dengan jumlah kartu 52 ditambah PB kartu as itu total ada 4 dibagi 52 dikurangin dengan total kartu as berwarna merah itu 2 per 52. Hasilnya sama dengan 30 dikurang 2, 28 per 52. Tinggal disederhanakan saja. Kenapa seperti ini? Karena
Kalau kita tidak kurangi 2/52 atau tidak kurangi PA dan B, ini nanti asnya kehitung double. Di sini ada as berwarna merah, di sini juga ada as berwarna merah. Jadi kehitung double. Makanya dikurangi 2/52 agar tidak terhitung double. Dan perhitungannya lebih akurat, perhitungan peluangnya. Kurang lebih seperti itu. Terus yang D, apabila A dan B merupakan dua peristiwa yang mutually eksklusif, maka PA atau B sama dengan PA plus B. Nah, mutually eksklusif ini maksudnya tidak mungkin muncul secara bersamaan. Kalau ini kan kartu merah atau kartu as, mungkin aja muncul bersamaan kan. Karena ada kartu as yang berwarna merah, dan ada kartu merah juga yang berlogo as. Nah, kalau ini untuk mutually eksklusif itu tidak mungkin bersamaan. Contohnya, munculnya angka 1 atau 5 pada pelemparan satu kali sebuah dadu. Kan dadu itu matanya 1-6, dan di setiap dadu itu kan 1-6 masing-masingnya 1 kan, totalnya gitu. Makanya ketika satu dadu dilempar, angka 1 atau 5 ini tidak mungkin muncul bersamaan, pasti satu persatu. Kalau ya peluangnya sama-sama aja sebetulnya, kan kemungkinan munculnya 1 kali atau adanya 1 dibagi dengan total matanya 6, 1/6, ini sama 1/6, berarti kalau 1 atau 5, 1/6 ditambah 1/6 sama dengan 2/6 kemungkinannya, atau sama dengan 1/3. Oke, semoga paham ya. Next. Oke, ini maksudnya E, karena tadi udah D, ini E. Apabila terdapat probabilitas bersyarat, maka berlaku sebagai berikut. Nah, ini dalam sebuah kotak, ini ya, PA dan B sama dengan PA dikali PB syarat A. Ini tuh maksudnya seperti apa? Ini misalnya kita dalam sebuah kotak ya, terdapat 27 buah kelereng yang bentuk dan warnanya sama. 18 diantaranya warna merah. Katakanlah berarti merah ini sebagai PA. Yang lainnya warna hitam. Hitam ini sebagai B. Sebagai B. Ini sorry, tadi ini merah sebagai ini. Dari dalam kotak diambil, oke sorry ya, bentar ya, kita hapus dulu biar gak bingung. Nah, dari dalam kotak diambil 2 buah kelereng berturut-turut. Nah, diambilnya 2 buah kelereng berturut-turut, tanpa misalnya kita mengambil 1 terus yang 1 itu disimpan lagi, tapi diambil berturut-turut. Berapakah peluang bahwa kelereng yang pertama terambil berwarna merah? Nah, kelereng pertama terambil berwarna merah, berarti ini PA. Dan yang kedua terambil berwarna hitam, kedua terambil. Berarti warna hitam ini setelah warna merah atau PB syarat A. Caranya seperti apa? Tinggal kita hitung aja. Berarti ini sama dengan PA. PA-nya itu kan berarti warna merahnya ada 18. 18 ditambah dibagi 27 atau 18/27 dikali dengan warna hitam. Warna hitam itu 18. 27 dikurang 18 berarti totalnya ada 9. Tapi pembaginya bukan lagi 27 tapi 26. Kenapa? Karena dari 27 kartu ini udah diambil 1 tadi untuk warna merah, untuk kemungkinan warna merah. Makanya tinggal sisa 26 lagi. Tuh, ini udah diambil 1 atau minus 1. Jadi sisa 26. Itu. Nah, hasilnya jadi 18 dikali 9 itu sama dengan 162. 162 dibagi 27 kali 26, 702. Itu untuk perhitungannya. Ini tinggal disederhanakan aja. Nah, kalau untuk sederhananya itu nah, ini tinggal disederhanakan aja. Sebetulnya kalau misalnya kita mau gampang ya, ini aja 9. Ini. Itu, nah ini tinggal disederhanakan aja. Hasilnya itu jadi 3/13 ya. Aku udah hitung.
3/13. Cuman buat kalau nanti misalnya kalian punya soal kayak gini, kalau punya perhitungan kayak gini, jangan dihitung, ditotalin dulu ya, nanti takutnya pusing. Nah, berarti ini 18/27 dikali dengan 9/26. Ini 9 bisa dibagi 27, sisa 1. 27 berarti 27 tuh 3 ya, bagi 9 3. 18 juga dibagi 3, ini sisa 1, berarti ini sisa 6 tuh. Kemudian 6 dibagi 2, ini sisa 3. 26 dibagi 2 sisa 13 ya, 3/13. Kurang lebih seperti itu, biar gampang pakai sistem coret aja. Oke, kita next ke yang berikutnya. Hukum yang berikutnya adalah apabila terdapat dua buah peristiwa yang saling independen, maka berlaku sebagai berikut. PA dan B sama dengan PA dikali PB. Contoh, keluarga dengan 2 orang anak, berapa kemungkinan 2 anaknya laki-laki? Nah, untuk kemungkinan anak itu kan ada 2 ya, laki-laki, perempuan. Ini misalnya untuk anak pertama. Untuk anak kedua juga ada 2 kemungkinan, laki-laki dan perempuan. Nah, berarti peluang munculnya anak pertama laki-laki itu 1/2. 1, total sampelnya ada 2. Kemungkinan anak keduanya laki-laki juga 1/2. Karena kemungkinan laki-lakinya 1, berarti total sampelnya atau ruang sampelnya 2. Tuh. Nah, ini tinggal dikalikan aja, berarti sama dengan 1/2 dikali 1/2 sama dengan 1/4. Nah, kalau mau lebih mudahnya lagi, ini kita juga bisa mengerjakan dengan diagram pohon. Ini misalnya seperti ini. Ini ada orang tua melahirkan anak. Yang pertama misalnya laki-laki, yang keduanya perempuan. Nah, anak keduanya, ini maksudnya anak pertamanya bisa laki-laki atau perempuan. Nah, untuk anak keduanya juga ketika misalnya anak pertamanya yang lahir laki-laki, anak keduanya kan bisa laki-laki lagi atau bisa jadi perempuan. Ketika menghasilkan anak pertamanya perempuan, anak keduanya bisa laki-laki, bisa perempuan juga. Jadi ini ketika kita buat polanya, ini LL, berarti laki-laki dan laki-laki. Ini LP, berarti anak pertamanya laki-laki, anak keduanya perempuan. Ini PL, berarti anak pertamanya perempuan, anak keduanya laki-laki. Ini PP, anak pertamanya perempuan, berarti anak keduanya juga perempuan. Gitu. Nah, di sini kemungkinan 2 anaknya laki-laki ada di sini. Hanya 1 kemungkinannya. Dari total sampel ada 4. Berarti ketika kita hitung peluangnya, P, A, dan B sama dengan kemungkinan 1 dibagi dengan 4 kemungkinan, total kemungkinan yang ada. Itu cara kedua ya, cara lebih singkatnya mungkin.